Baik Bapak Ibu, saat ini saya akan menjelaskan mengenai IKU 7. IKU 7 itu bicara mengenai kelas yang kolaboratif dan partisipatif. Jadi kalau ada yang bertanya, apakah kalau misalnya magang, kemudian kuliah praktek, kemudian KKN, tugas akhir atau skripsi, apakah itu bisa dikategorikan sebagai kelas kolaboratif dan partisipatif? Kalau lihat judulnya, ini berarti tidak, karena yang diminta itu adalah kelas, Bapak Ibu. Nah, kemudian kita lihat kembali penjelasan dari Juknis IKU 2023. Jadi yang akan diberikan penilaian untuk IKU 7, bahkan semua IKU itu adalah program studi ya. Kemudian ini ada penjelasan periode waktu. Kapan penilaian IKU itu dijalankan? Dijalankan selama ini ada penjelasannya mata kuliah yang dilaksanakan sepanjang 1 tahun anggaran yang sedang berjalan. Berarti kalau di ini 1 tahun anggaran ya Bapak Ibu bukan tahun ajaran, jadi tahun anggaran. Ini ada penjelasannya. Saat melapor pencapaian IKU untuk tahun anggaran 2023, mata kuliah yang tercakup adalah mata kuliah yang dilaksanakan pada semester 2022 genap dan 2023 ganjil. Jadi saat ini Bapak Ibu, sebenarnya pelaporan untuk genap 2022 sudah tertutup, tetapi kita minta izin sekali ke L2 Dikti untuk membukakan 2 periode ini, tapi saat ini yang dibukakan hanya di 2022 genap. Jadi Bapak Ibu fokus saja dulu ke 2020 genap. Seperti itu. Nah, dari 2022 genap tersebut yang perlu Bapak Ibu perhatikan ya adalah ini penjelasan mata kuliah yang akan menjadi bagian dari penilaian IKU. Itu adalah mata kuliah yang menggunakan case method atau team based project sebagai metode pembelajaran ya. Metode pembelajarannya pakai case method dan team based project. Bagian dari bobot evaluasi yang terdata pada kelas perkuliahan dan diikuti oleh mahasiswa. Jadi hanya 2 model pembelajaran yang bisa dihitung masuk ke IKU 7, yaitu adalah case method dan team based project. Nah, kemarin tuh ada yang bertanya, minimal sebenarnya berapa mata kuliah Bapak Ibu? Kalau menurut OBE, ya minimal 50%, minimal Bapak Ibu ya 50% dari semua mata kuliah yang ditawarkan itu menggunakan 2 metode itu, case method dan team based project. Tapi nanti bisa dibicarakan di kegiatan yang lain atau penjelasan yang lain. Nah, kemudian bagaimana metode pengumpulan datanya ya? Pengumpulan data yang kita lapor ke PD Dikti itu modelnya seperti apa. Jadi nanti Bapak Ibu masukkan ke Siakat ya, nanti ada penjelasannya. Nah, yang perlu dikumpulkan ke Siakat itu adalah ini, perguruan tinggi mengumpulkan bukti berupa ini ya, 1. Rencana pembelajaran semester atau RPS dan tiap mata kuliah yang mencakup rencana evaluasi yang sudah dijalankan ya. Jadi selain RPS juga rencana evaluasi yang sudah dijalankan. Kemudian rincian kedua yaitu rincian laporan hasil penilaian. Jadi ada rincian hasil penilaiannya. Nanti dijelaskan juga Bapak Ibu bagaimana merinci di Siakat atau rancangan atau modul tugas case method team based project. Jadi rancangan atau modul tugas case method. Jadi kalau misalnya diberikan tugas diskusi, model diskusinya itu seperti apa ya Bapak Ibu, tapi nanti akan dijelaskan. Kemudian yang pengumpulan datanya 152, perguruan tinggi bertanggung jawab untuk menjamin kebenaran RPS tiap mata kuliah dan bukti pelaksanaan pembelajarannya. Ya, seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi dibuktikan RPS-nya tidak hanya sekedar RPS, tetapi bisa dibuktikan dalam metode pembelajarannya. Jadi itu kalau untuk metode pengumpulan data ya, ini yang akan kita input di Siakat untuk genap 2022. Kemudian berikutnya yang ini Bapak Ibu ya, kriteria metode pembelajaran itu bisa pakai ada 2, case dan project. Nah,
Untuk Bapak Ibu yang masih bingung yang mana yang dimaksud dengan pemecahan kasus dengan metode pembelajaran case method, nah ini ada penjelasannya. Kalau misalnya ya, mahasiswa berperan sebagai protagonis yang berusaha untuk memecahkan sebuah kasus, ya. Kedua, mahasiswa melakukan analisis terhadap kasus untuk membangun rekomendasi solusi, dibantu dengan diskusi kelompok untuk menguji dan mengembangkan rancangan solusi, atau kelas berdiskusi secara aktif dengan mayoritas dari percakapan dilakukan oleh mahasiswa. Sedangkan dosen hanya memfasilitasi dengan cara mengarahkan diskusi, memberikan pertanyaan, dan observasi. Jadi Bapak Ibu bisa pilih yang dimaksud dengan kolaboratif itu yang seperti ini. Mahasiswa berperan sebagai protagonis yang berusaha untuk memecahkan sebuah masalah. Nah, kalau model pembelajaran seperti itu, ya berarti itu masuk metode case method. Nah, biasanya kalau seperti ini di dalam ruang kelas itu ketika membangun sebuah diskusi biasanya kayak model debat ya, ada yang pro ada yang kontra, bisa seperti itu. Sehingga terjadi diskusi di antara mahasiswa. Sementara dosen itu menjadi pengamat yang akan mengambil jalan tengahnya. Atau juga bisa seperti ini, mahasiswa melakukan analisis terhadap kasus, jadi dosen memberikan kasus tertentu, kemudian diminta mahasiswanya untuk memberikan rekomendasi solusi untuk kasus. Dibantu dengan diskusi kelompok untuk menguji dan mengembangkan rancangan solusi. Bisa juga seperti ini ya. Bisa saya berikan contoh misalnya kayak di akuntansi saat ini kan yang real di masyarakat Bapak Ibu ya, itu produk sepatu bata ya, itu kan mengalami tutup ya untuk tahun ini. Begitu juga dengan Tupperware ya, ini ibu-ibu ya, itu kan mengalami penurunan penjualan yang tajam. Itu kan kasus real yang ada di masyarakat. Nah, itu kita bisa diskusikan dalam ruang kelas semacam sepatu bata yang sudah berdiri sekian tahun ya, sudah jadi legend ya. Kemudian berbagai upaya juga dia sudah ikuti model-model terbaru, berupaya dia ikuti untuk bisa tetap survive tapi akhirnya bangkrut juga. Nah, itu bisa didiskusikan di dalam ruang kelas. Mengapa bisa perusahaan-perusahaan giant, perusahaan raksasa di Indonesia itu saat ini justru mengarah ke terpurukan semua. Nah, itu kan model seperti itu yang bisa didiskusikan dalam ruang kelas. Nah, yang 213-nya, kelas berdiskusi secara aktif dengan mayoritas dari percakapan dilakukan oleh mahasiswa. Sedangkan dosen hanya memfasilitasi dengan cara mengarahkan diskusi, memberikan pertanyaan, dan observasi. Nah, kalau kelasnya dibangun dengan cara seperti ini, maka itu masuk di dalam metode pembelajaran case method. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk kedepannya, untuk laporan kedepannya Bapak Ibu ya, upayakan supaya RPS-nya itu modelnya seperti ini dan model pembelajaran dalam kelasnya juga seperti ini. Kemudian yang berikutnya, selain case method bisa juga dalam bentuk project. Nah, yang mana sih yang dimaksud dengan project? Nah, ini ada penjelasannya. Kelas dibagi menjadi kelompok lebih dari satu mahasiswa untuk mengerjakan tugas bersama selama jangka waktu tertentu. Jadi ada tugas kelompok yang dilakukan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Itu buat apa? Nah, ini kelompok diberikan masalah nyata yang terjadi di masyarakat ya, atau pertanyaan kompleks, lalu diberikan ruang untuk membuat rencana kerja dan model berkolaborasi. Nah, ini tentunya Bapak Ibu yang menjadi dosen tahu bagaimana mengarahkan mahasiswa untuk kegiatan seperti ini. Kemudian, setiap kelompok mempersiapkan presentasi atau karya akhir yang ditampilkan di depan dosen, kelas, atau audiens lainnya yang dapat memberikan umpan balik yang konstruktif. Yang ketiga, yaitu dosen membina setiap kelompok selama periode pekerjaan proyek dan mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis dan kreatif dalam kolaborasi. Atau kelompok diberikan proyek, ya, masyarakat pemerintah. Nah, kelompok diberikan proyek dari, ya ini sumber proyeknya itu dari apa saja? Dari dunia usaha, dari dunia usaha industri, masyarakat, pemerintah, atau lembaga lainnya. Jadi ini proyeknya bisa seperti itu, tergantung dari mata kuliah masing-masing. Seperti itu Bapak Ibu. Saya bisa berikan contoh yang di akuntansi yang biasanya melakukan tugas proyek itu adalah mata kuliah misalnya audit manajemen.
ya. Jadi tugas audit manajemen itu bukan bicara soal laporan keuangan saja, tetapi soal pengelolaan dari manajemennya. Jadi kalau misalnya biasa dosennya mengarahkan ada sebuah kasus real yang terjadi, kemudian mereka diminta untuk melakukan project, mendatangi tempat tersebut, kemudian menemukan masalah pokoknya, dan nanti mahasiswa yang akan memberikan laporan, biasanya diberikan dalam jangka waktu berapa untuk mereka melakukan analisis, dan itu proses diskusinya selalu berjalan dengan dosennya. Bisa seperti itu. Nanti hasil akhirnya itu akan dipresentasikan dalam ruang kelas. Jadi belajar di luar kelas seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kalau modelnya seperti itu, berarti mata kuliah tersebut masuk di dalam bagian tes team based project. Tetapi itu harus terlihat di RPS-nya bahwa kegiatan ini memang kegiatan based project. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu ya, di unsur penilaiannya. Kriteria evaluasi. Kriteria evaluasi nilai akhir. Nah, ini ada penjelasannya. Minimal 50% dari bobot nilai akhir harus berdasarkan kualitas partisipasi diskusi kelas, case method, atau presentasi akhir team based project. Jadi kalau misalnya dia case method, ya 50%-nya itu adalah dalam bentuk diskusi. Ya. Tapi kalau dia project, ya maka 50% penilaiannya itu dalam bentuk presentasi diskusi juga ya, diskusi seperti itu Bapak Ibu. Jadi 50% itu diskusi. Itu harus terlihat dari komponen penilaiannya. Nah, ini rumusnya seperti ini Bapak Ibu. Untuk menghitung IQ7. Menghitung IQ7 itu adalah N dibagi dengan T kali 100. Di mana N itu adalah ini jumlah mata kuliah yang menggunakan case method atau team based project sebagai metode pembelajaran dari bagian bobot evaluasi. Nah, kemudian T-nya itu adalah jumlah mata kuliah yang kelasnya diselenggarakan pada tahun berjalan. Jadi Bapak Ibu, karena yang dihitung itu adalah genap ganjil, maka berapa di genap ini berapa jumlah mata kuliah yang menggunakan case method dan project dibagi dengan kelas yang berjalan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti pada saat Bapak Ibu mengisi RPS-nya, kemudian nanti kan akan dibukakan kelas untuk memperbaiki penilaiannya. Jadi kalau ada kelas paralel, maka kelas paralelnya juga wajib Bapak Ibu perbaiki kembali bobot penilaiannya. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami Bapak Ibu. Dan melihat model seperti ini tadi ada penjelasan ya. Ini. Nah ini pengumpulan. Ini ya Bapak Ibu, rincian hasil penelitian, laporan hasil penilaian dan atau rancangan atau modul tugas case method project mencakup rencana. Nah, ini rencana laporan hasil penilaian. Oke, yang ini Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau saya perhatikan, kemungkinan besar ke depannya model kegiatan yang kita lakukan di dalam kelas itu akan dihubungkan. Karena yang saya perhatikan Bapak Ibu seperti ini. Kalau misalnya bagian kemahasiswaan itu kan mengerjakan tracer study dan SIMCAT Mawang. Maka data itu dikerjakan di unit kemahasiswaan, tetapi itu terintegrasi ke IQ 1-2. IQ 1-2, kemudian di unit akademik, unit WR1 itu ada Merdeka Belajar Kampus Merdeka, itu kan dikelola oleh unit WR1. Kami melaporkan dari unit WR1 kegiatan Merdeka tersebut, tetapi itu terintegrasi ke IQ 2 yang ada di kemahasiswaan, itu akan terintegrasi ke sana Bapak Ibu. Nah, modelnya seperti itu. Kemudian yang dari kami bagian akademik, maka akan terintegrasi ke IQ 7 untuk kegiatan pembelajaran kolaboratif dalam kelasnya. Nah, ini Bapak Ibu mesti hati-hati karena saat ini kan kita punya Edlink ya, dan Edlink kita itu belum terhubung ke Spada Dikti. Ada kemungkinan nanti ke depannya di kemudian hari, kita tidak tahu ya karena Dikti kan bekerja
dia bekerja cepat ya, seperti itu. Kemungkinan nanti kalau diminta adlink kita dihubungkan dengan Sepada Dikti, maka RPS yang Bapak Ibu sampaikan itu harus kelihatan di dalam setiap perkuliahan yang ada di adlink. Jadi mulai dari semester genap 2023 saat ini, mumpung kita belum closing, Bapak Ibu bisa minta dosennya untuk memperbaiki pelaporannya ke Siakat, mumpung kita belum tutup. Dan kita berjaga-jaga saja Bapak Ibu, karena kan memang Dikti sudah mulai mengarah ke digitalisasi. Tolong disampaikan ke dosennya untuk melengkapi semuanya, sehingga kita tidak repot. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Dan pelaporan kita juga tidak harus seperti ini. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya, dan semoga bisa saling mendukung untuk kegiatan ini demi kebaikan kampus kita. Terima kasih.